Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanda sekalian yang Ustaz banggakan, kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama lafazkan al-basmalah. Untuk hari ini insyaallah kita akan memperdalam soal-soal AKM ya. Sebagai persiapan kita, semoga antum dan antuna dimudahkan dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan AKM nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Soal pertama, silakan jangan di-skip ya video-videonya. Kemudian ditonton secara detail. Jika ada yang belum dipahami silakan diulang-ulang atau bisa ditanyakan ke Ustaz. Soal yang pertama, di sini Ustadz akan fokus ke literasi di bidang sains dan numerasi di bidang sains ya, terutama di fisikanya. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada Kenny sedang melihat artikel mengenai sains dan menemukan gambar sebagai berikut. Silakan dilihat. Nah, langsung dijawab pertanyaannya. Warna yang memiliki frekuensi lebih tinggi daripada warna hijau, ini hijau, tetapi lebih rendah daripada warna ungu, yang ini ungu. Nah, jadi semakin ke kanan itu frekuensinya itu semakin tinggi, dan semakin ke kiri frekuensinya semakin rendah. Nah, pertanyaannya adalah warna yang memiliki frekuensi lebih tinggi daripada warna hijau, berarti sebelah kanannya hijau, kemudian tetapi lebih rendah dari warna ungu, ini ungu, lebih rendah, berarti di sini ini warna apa? Ya, jawabannya adalah biru ya, biru, warna biru. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat di sini di bawah. Kita lanjut. Nah, ini adalah perjalanan Mayer ya, namanya Mayer ini adalah anjing. Mayer sedang berjalan-jalan mengelilingi beberapa titik. Rute perjalanan Mayer terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, kita langsung ke soalnya ya. Soal. Nah, saat ini Mayer berada di titik A dengan berbekal X energi. Nah, X-nya ini belum diketahui berapa energinya. Jika kemudian Mayer menempuh rute ABC, ADE, ABC, ADE. Nah, diingat ya. ABC, ABC, ADE. Dan yang tersisa adalah 7 energi dari X ini yang tersisa. Total energi Mayer awal mula-mula adalah, berarti energi X ini berapa? Nah, kita hitung ya. Dari A rutenya. A ke B itu dapat 1. Kemudian ke C berarti 1 tambah 5 berapa? 6. Kemudian dia ke A lagi. A ya. Ya, A, B, C. A lagi berarti 6 tambah 3 9. Kemudian ke D. Nah, 19 ditambah 10 ya. 10 tambah 9 19. Kemudian ke E 6. Berarti 25. Nah, sedangkan yang tersisa di sini energinya adalah 7 energi. Berarti nilai X ini adalah 25 ditambah 7 berapa? 32. Siap. Ini ada penjelasannya di sini. Nah, kemudian ini soal yang Ustadz berikan kemarin. Langsung ke pertanyaannya. Bagaimana Anda menjelaskan kelajuan mobil antara 2,6 km yang ini dan 2,8 km ini? Nah, ini garis vertikalnya atau sumbu Y-nya adalah kelajuan, sumbu X-nya adalah jaraknya. Berarti
dari sini ke sini kelajuannya bagaimana? Dia konstan atau tetap atau dia meningkat? Iya, dia meningkat ya. Kalau yang ini dia menurun, kalau ini dia meningkat, kalau ini dia menurun, kalau ini dia konstan, tetap. Jadi jawabannya adalah dia meningkat kelajuannya. B ya. Nah, ini yang banyak belum paham kemarin terkait dengan trek atau lintasan yang sesuai dengan ini grafik yang ini. Kira-kira lintasannya seperti apa? Seperti apa? Ini kita main logika saja ya. Nah, untuk S adalah titik awalnya, titik awalnya. Kita lihat. Nah, dari pertama kita lihat ini. Rutenya dia menurun. Kecepatannya dia menurun. Nah, kalau secara logikanya, kalau dia menurun kecepatannya berarti dia berbelok, ada belokan di sana. Nah, yang ada belokannya nanti kita lihat. Kemudian setelah dia belokan tajam, nah kemudian kecepatannya meningkat, kecepatannya meningkat dan sampai dia konstan kecepatannya. Kemudian menurun lagi, kemudian setelah menurun lagi, naik lagi, kemudian naik, kemudian lurus, kemudian menurun lagi seperti itu. Nah, kira-kira gambar yang mana ini? Nah, silahkan dikaji. Ini berapa? Kira-kira berapa? Dilihat dari berapa kali dia menurun kecepatannya ini. Ini 1 kali menurun, berarti 1, 2. Cara cepatnya ya. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ada 3 tikungan di sini. 1, 2. Ini yang ada tikungannya, yang ini 1, 2, 3. Ini yang B, C, dan D yang ada 3 tikungnya. Berarti yang E sama A itu hilang. Nah, selanjutnya yang paling sesuai. Nah, kita coba kaji yang B ya, yang paling sesuai ya, yang paling sesuai. Ini rute awalnya dia cuma sebentar nih, langsung menurun. Nah, yang paling pas adalah kita kaji yang B dulu ya, menurun, kemudian dia meningkat lagi, meningkat, meningkat kecepatannya. Nah, ini lurus, lurus benar, kemudian konstan. Nah, dia menurun lagi, menurun drastis. Nah, menurun drastis. Nah, ini tikungannya sangat tajam. Kemudian naik lagi sampai sini, ini naik. Kemudian menurun lagi karena ada belokan. Nah, setelah itu nyampe sini, berarti yang sesuai adalah yang B. Silakan dikaji yang C dan D juga, apakah sesuai atau enggak. Yang paling sesuai adalah B. Nah, kemudian ini adalah soal soal literasi tentang tata surya. Kita lihat langsung soalnya ya. Tuliskan 3 nama planet yang terletak antara Mars dengan Matahari. Antara Mars dan Matahari. Ini gampang sekali. Berarti planet Merkurius, Venus, dan Bumi. Kemudian nah ini, mengapa Mars terlihat merah? Silahkan dibaca artikelnya di sini. Kenapa dia terlihat merah? Nah, mana dia? Silahkan dibaca karena mana dia nih? Pada mulanya tampak merah. Mereka menemukan bahwa Mars memiliki ukuran sekitar setengah. Pada mulanya para ilmuwan hanya bisa mempelajari. Mereka bisa melihat bahwa Mars tampak merah. Warna Mars berasal dari kandungan besi oksida berwarna kemerahan di permukaannya. Nah, karena mengandung
Besi oksida berwarna merah. Nah, silakan ditulis di sini seperti itu. Nah, ini soal ketiga, 100 tahun silam, mengapa para ilmuwan beranggapan bahwa kemungkinan ada kehidupan di Mars? Silakan dibaca di sini sesuai dengan artikel ini. Selama 100 tahun para ilmuwan amati pada planet Mars karena planet ini letaknya di sebelah bumi. Barangkali ia juga memiliki kehidupan karena letaknya dekat dengan bumi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Mars lebih dingin daripada bumi? Nah, kenapa Mars lebih dingin daripada bumi? Nah, ini kita tahu bahwa planet Mars menyerupai gurun sangat berbatu dan berdebu. Selain itu, Mars terletak lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi suhu di sana jauh lebih dingin. Nah, karena ia lebih jauh dari matahari. Berarti ini jawabannya ya. Nah, ini gampang nih, silakan dibaca aja. Kemudian menurutmu apa kata-kata lebih banyak kegagalan yang daripada kesuksesan tentang misi menurut Mars? Silakan dibaca. Nah, misi Mars sukar di sini ada di sini artikelnya, silakan dibaca. Kemudian mengapa para ilmuwan terus berusaha menjelajahi Mars? Selama abang tentang Mars ini dapat menjelajah Mars dan akan tetapi penjelajahan planet Mars terus berlanjut. Para ilmuwan bertekad untuk mencari tahu jika pernah ada kehidupan di Mars. Bertekad. Nah, ini paragraf yang ketiga seperti itu. Nah, ini juga menurut situs web apakah orbit itu? Nah, silakan diklik orbit ini di sini. Nah, ini muncul di sini. Orbit adalah lintasan di sekeliling bintang, planet atau bulan. Silakan ditulis di sini. Gampang. Kemudian lihat diagram bergerak bumi dan Mars yang mengelilingi matahari. Apakah kegunaan utama diagram ini? Yaitu untuk menunjukkan bahwa jarak antara bumi dan Mars berubah. Nah, di sini nih. Nah, dan seterusnya ada di sini berapa banyak soal, silakan dibaca sesuai dengan yang ada di sini nih. Kamu harus merencanakan untuk mencapai Mars. Jelaskan alasannya. Nah, ada di sini ya. Karena Mars itu kondisinya berubah-ubah, bukan kondisinya ya, tapi jaraknya sangat jauh sehingga perlu persiapan. Baik, itu saja dari saya. Silakan pelajari lebih dalam lagi materi-materi untuk AKM, bisa yang untuk mempersiapkannya tidak harus lewat tidak harus diajarkan oleh ustadz, tapi bisa belajar mandiri dan bisa lihat di YouTube juga banyak. Kemudian di latihan-latihan yang ustadz-ustadzahnya sudah berikan, silakan dipelajari lagi, memperdalam dan mengasah kemampuan kognitif dan logikanya seperti itu. Ada dalam bentuk literasi, bacaan, kemudian ada yang numerasi. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.